Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam semangat. Mari saya akan sedikit memberikan tutorial bagaimana cara mengajar menggunakan Classroom. Langkah yang pertama adalah klik browser. Di sini saya menggunakan Chrome. Kemudian di bagian ini kita tulis Classroom, enter. Google akan meminta kita untuk masuk. Bagi yang sudah masuk ini tidak akan muncul, tapi karena saya belum masuk maka ini akan muncul. Kemudian saya tulis sandinya. Oke. Google akan membawa kita kepada Classroom. Nah, di sini aplikasi Classroom sudah terbuka. Di halaman ini saya sudah memiliki kelas banyak, tapi bagi Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan Classroom maka halaman ini akan kosong. Langkah yang selanjutnya adalah kalau Bapak Ibu masih kosong, kita membuat kelas dengan cara klik tanda plus. Di sini ada dua menu, gabung kelas dan buat kelas. Gabung kelas digunakan untuk siswa dan buat kelas untuk kita sebagai guru. Maka kita klik protokoler dari Google, kita centang aja, kemudian lanjutkan. Nah, di sini nama kelas harus kita buat. Kita kasih nama kelas 8 IPA 2020. Nah, begitu. Bagian mata pelajaran dan ruang ini tidak diisi, tidak apa-apa. Maka ketik buat. Kita tunggu sebentar. Google baru membuat kelas. Nah, kelas IPA 8 sudah terbentuk. Kemudian langkah selanjutnya adalah ketika kita sudah memiliki kelas, maka kita akan menyiapkan materi. Di manakah materi itu harus kita siapkan? Di sini ada 4 menu, di mana forum ini digunakan untuk berinteraksi dengan siswa, kita saling ngechat, begitu. Kemudian di sini ada tugas kelas. Klik saja tugas kelas, maka akan muncul menu seperti ini. Kemudian kita buat. Dibuat ada beberapa menu, tugas, tugas kuis, pertanyaan, dan materi. Untuk menyiapkan materi, maka kita klik materi. Nah, judul materi itu harus kita beri, yaitu sistem gerak pada manusia. Jangan lupa Bapak Ibu menyiapkan topiknya. Mengapa topik perlu dibuat? Agar materinya itu mengumpul. Jadi di sini topik saya itu adalah sistem gerak. Di mana sistem gerak ini banyak sekali, ada gerak manusia, ada gerak benda, dan macam-macam. Sehingga sistem gerak-gerak itu ngumpul jadi satu. Deskripsi kosong tidak apa-apa. Nah, kita tambahkan. Materi yang akan kita upload itu adalah materi yang sudah kita punya. Bisa dari drive, bisa dari link. Link ini misalnya dari web, dari blog. Kemudian file, kalau file yang dari komputer panjenengan. Kemudian kalau YouTube, ini dari YouTube langsung. Kita klik file, maka akan mencari file di perangkat komputer kita. Kita klik, akan terarah pada browser, dan kita cari, ternyata materi saya sudah ada di sini. Kita klik, kita open. Oke, sudah masuk sini materinya, kita upload. Nah, sistem gerak rangka ini sudah masuk di sini. Maka agar ini bisa masuk kelas, maka perlu diposting. Klik di sini. Kita tunggu sebentar. Oke. Sistem gerak sudah berada di kelas 8. Langkah selanjutnya ketika kita sudah punya materi, maka kita perlu mengundang siswa untuk masuk kelas. Caranya bagaimana? Klik yang di sini. Kemudian akan muncul kelas kita. Di sini akan ada kode kelas. Kode kelas inilah yang kita bagikan kepada anak-anak. Kita besarkan, ini kodenya. Tulis kode ini pada WA, kemudian sampaikan ke grup kelas panjenengan. Otomatis nanti siswa akan bergabung dan memasukkan kode tersebut. Sehingga nanti bisa bergabung dengan
kelas panjenengan. Ini sudah cukup, maka saya silang. Kemudian setelah itu kita membuka pelajarannya. Misalnya dengan menuliskan selamat pagi, ketemu lagi di kelas IPA. Sebelum mulai, saya absen dulu. Tulis namanya ya. Oke, kemudian ini kita posting. Maka anak-anak, bagi yang sudah masuk ke classroom, maka dia akan membaca itu. Dan anak-anak akan menjawab, Pak Ijo hadir, Pak Inem hadir, Pak ini hadir, Pak Arjiem hadir, dan seterusnya. Kalau sudah, kita kasih perintah lagi. Simaklah materi yang sudah Bapak siapkan. Pelajari dan pahami. Kita kirim. Oke, maka anak-anak akan mencari materi itu. Anak-anak sudah paham di mana mereka akan mendapatkan materi. Siswa silahkan boleh bertanya. Nah, bertanya ada saja terjadi kurang jelas dan sebagainya. Anak-anak bisa bertanya melalui chatting itu. Oke, kemudian setelah kita menyampaikan materi selesai, anak-anak sudah berkonsultasi, bertanya dan selesai, maka anak-anak perlu kita lakukan penilaian. Kita tagih pemahaman mereka dengan cara kita membuat penilaian. Kita klik tanda buat, kemudian kita klik tugas kuis. Mengapa saya pilih kuis? Karena kuis ini kita sudah punya di Google Form. Sehingga nanti sudah dikoreksi, kita tinggal mendapatkan nilainya saja, tidak usah mengoreksi. Kita klik, kemudian kita kasih judul dari soal kita, soal gerak. Petunjuknya sama, petunjuknya pilih salah satu jawaban misalnya, atau apapun itu perintahnya. Kemudian kita tambahkan soal yang sudah kita siapkan, tentunya dari Google Drive. Karena kita sudah mempunyai Google Form. Nah, di sini drive saya, ini adalah drive saya, karena mana itu soalnya kita tulis saja soal itu. Oke, muncul soal latihan. Nah, ini soal saya. Klik. Kita tunggu sebentar. Nah, soal latihan sudah masuk sini. Ini blank quiz yang sudah disediakan oleh Classroom. Ini tidak dipakai, maka kita hapus saja. Nah, soal latihan. Kemudian tugaskan. Klik. Oke. Soal gerak itu sudah masuk di kelas panjenengan. Jadi, nanti anak-anak akan mengeklik ini untuk mengerjakan. Sehingga kita tinggal menunggu saja. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat.